Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Yulia Elfirda Yanti Siregar, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konselor. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurali Oktavia sebagai moderator dan ada beberapa pemateri. Di antaranya ada Saya Siti Nur Fadila. Saya Ahmad Syuki. Saya Amanda Oktavia. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang berjudul terapi humanistik dan integratif. Yang pertama ada pengertian. Terapi humanistik adalah pendekatan psikoterapi yang berfokus pada pengembangan potensi individu, aktualisasi diri dan pemahaman subjektif dari pengalaman seseorang. Terapi ini menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan, tanggung jawab, dan pertumbuhan pribadi. Pengertian terapi integratif adalah pendekatan psikoterapi yang menggabungkan berbagai teori, teknik, dan pendekatan dari berbagai aliran psikoterapi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan unik setiap klien. Selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar terapi humanistik adalah pendekatan yang menekankan penghargaan terhadap diri seseorang apapun situasi dan kondisinya, dengan fokus pada potensi baik manusia, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, dan aktualisasi diri. Terapi ini memberikan aura positif yang menumbuhkan perilaku optimis dan membantu klien memahami serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mengelola kecemasan, dan memberi makna pada kehidupan. Pendekatan ini juga menekankan hubungan interpersonal yang autentik dan penghormatan terhadap perasaan klien. Sedangkan terapi integratif adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai teori dan teknik terapi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan klien secara holistik, termasuk aspek fisik, emosional, mental, dan spiritual. Pendekatan ini berasumsi bahwa inti manusia adalah kesucian, cinta, dan kekuatan, dan fungsi terapis adalah menghubungkan klien dengan inti tersebut serta menguatkan persepsi positif klien. Terapi integratif juga mengedepankan integrasi kesadaran personal dan transpersonal serta mengatasi distorsi persepsi dan disfungsi psikologis dengan cara yang menyeluruh. Selanjutnya ada tujuan terapi humanistik. Tujuan utama terapi humanistik yang pertama ada pertumbuhan pribadi. Terapi humanistik mendorong klien untuk menjelajahi potensi diri, pengembangan diri, dan mencapai aktualisasi diri. Yang kedua ada kesadaran diri. Klien belajar untuk lebih memahami diri sendiri termaksud perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka. Yang ketiga ada pemenuhan diri. Terapi humanistik membantu klien untuk menemukan makna dan tujuan hidup mereka. Yang keempat ada peningkatan kualitas hidup. Dengan meningkatkan kesadaran diri, pertumbuhan pribadi, dan pemenuhan diri. Ada tujuan terapi interaktif. Tujuan terapi interaktif yang pertama ada membangun hubungan. Terapi interaktif menciptakan hubungan yang saling mendukung antara terapis dan klien. Yang kedua ada dukungan emosional. Menawarkan empati, pengertian, dan dukungan positif tanpa syarat. Yang ketiga ada penemuan diri. Klien didorong untuk mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka. Yang keempat ada dinamika relasi. Terapi interaktif dapat digunakan untuk membantu klien memahami dinamis interaksi dengan orang lain yang dapat meningkatkan kualitas hubungan. Lanjut. Selanjutnya ada teknik prosedur. Teknik dan prosedur pada terapi humanistik dan integratif. Yang pertama yaitu terapi humanistik, yaitu pendekatan humanistik berfokus pada pengalaman pribadi, kebebasan, tanggung jawab pribadi, dan pencapaian potensi diri. Pendekatan ini sering diasosiasikan dengan tokoh-tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow. Pada terapi humanistik ini ada beberapa teknik, yaitu yang pertama pendekatan person center, yaitu menerima klien tanpa syarat.
Kemudian ada empati, yaitu terapis berusaha memahami dunia subjektif klien dari sudut pandangnya. Yang ketiga ada kongruensi, yaitu terapis bersikap otentik dan jujur dalam hubungan terapeutik. Yang keempat yaitu refleksi perasaan, yaitu mengulang atau merefleksikan kembali emosi yang disampaikan klien untuk memperdalam kesadaran diri. Yang kedua yaitu ada gestalt terapi. Yang pertama ada empathy chair, yaitu klien berbicara pada kursi kosong seolah-olah itu adalah orang lain atau bagian dari dirinya. Yang kedua yaitu eksperimen gestalt, yaitu mendorong klien mengalami langsung sesuatu dalam sesi, bukan hanya menganalisisnya. Yang ketiga, kesadaran saat ini, yaitu fokus pada pengalaman klien di masa kini. Kemudian yang kedua ada terapi integratif, yaitu pendekatan yang menggabungkan elemen dari berbagai teori dan teknik terapi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan klien secara individual. Pada teknik ini ada 5 teknik dan prosedur, yaitu yang pertama penyesuaian pendekatan, yaitu terapis memilih teknik dari berbagai pendekatan CBT, psikoanalitik, humanistik, dan lain-lain berdasarkan masalah dan gaya belajar klien. Yang kedua formulasi individual, yaitu membuat pemetaan masalah klien berdasarkan berbagai dimensi, yaitu berupa kognitif, emosional, perilaku, relasional, dan spiritual. Yang ketiga fleksibilitas teknik, contohnya menggunakan CBT untuk mengelola pikiran negatif dan terapi eksistensial untuk mengeksplorasi makna hidup. Yang keempat ada hubungan terapeutik yang konsisten, yaitu seperti pada pendekatan humanistik, hubungan yang empatik dan suportif tetap menjadi dasar utama. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi berkala, yaitu proses terapi dinilai dan disesuaikan secara terus-menerus berdasarkan perubahan dan umpan balik klien. Yang selanjutnya ada studi kasus terapi humanistik dan integratif. Selanjutnya yaitu studi kasus terapi humanistik dan integratif di sekolah dasar. Contoh studi kasus, siswa yang sulit menyesuaikan diri di sekolah. Seorang siswa baru di sekolah dasar mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, merasa canggung, dan tidak nyaman dengan rutinitas di sekolah. Ia juga merasa kesulitan untuk membangun persahabatan. Intervensi humanistik, yaitu konselor sekolah dapat menggunakan pendekatan terapi humanistik untuk membantu siswa memahami perasaan dan pengalaman pribadinya, mengenali potensi dirinya, dan mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan teman-teman. Konselor juga dapat membantu siswa dalam mengidentifikasikan kebutuhan dan harapan pribadinya dalam konteks sekolah. Yang kedua, intervensi integratif. Konselor juga dapat mengintegrasikan teknik-teknik dan terapi lain, misalnya terapi perilaku kognitif, CBT, untuk membantu siswa mengatasi kecemasan sosial dan mengembangkan strategi coping. Selanjutnya